pengen saya dengan ikut ini saya bisa naikin budget. Kemarin saya nggak berani naikin budget karena saya belum ngerti ilmunya gitu kan, gimana caranya kita naikin budget. Penilaian juga bagus. Penilaian juga bagus 4,9. Tapi ada performa chat yang harusnya bisa ditingkatkan. Secara tampilan toko tadi saya lihat juga sudah cukup oke. Mungkin bisa ditambah video unboxing. Itu juga kadang orang sekarang itu lihat video bahannya bagaimana. Video singkat aja paling 10 detik, 15 detik juga cukup. Penjualannya kalau dilihat terlaris, ya cukup oke. Ini Ibu produksi sendiri ya. Kalau produksi sendiri harusnya jumlah SKU-nya bisa ditambah lagi. Ini produknya hanya 95. Nah, justru kalau nggak produksi sendiri itu jadi SKU-nya susah buat nambahin. Oh gitu. Ya, itu kalau bisa ditingkatkan lebih bagus. Kalau ngambil dari orang kan nggak mikirin produksinya, jadi tinggal ngambil. Kalau produksi sendiri kita harus mikirin dari A sampai Z-nya gitu kan. Jadi desainnya ya. Iya. Nah, untuk produk fashion sendiri, kami juga ada handle produk fashion. Foto yang bagus, ini oke. Ini juga oke. Ini terlalu ramai mungkin backgroundnya. Dan kebanyakan trennya untuk algoritma atau optimasi toko itu tidak bisa sekali optimasi lalu akan selamanya seperti itu. Mungkin tahun depan bisa berubah lagi. Untuk saat ini, orang lebih menyukai untuk fashion itu seperti ini. Jadi, beberapa opsi varian yang ada di dalam satu SKU itu kita tampilkan di halaman depan. Mungkin bisa lebih dipercantik dengan tampilannya, entah warnanya yang dijejer bertumpuk. Kalau ini kan langsung bentuk kolase ya, kolase 6 seperti itu. Kalau saya lihat pemakaian kata kunci, judulnya juga sudah oke, nggak buang-buang karakter. Kalau kita lihat di sini. Celana kulot panjang, payung lebar, wanita muslimah, nah bla bla bla. Ini bagus, karena banyak kami temui yang pakai tanda minus, tanda atau, nah buang-buang karakter. Lebih baik seperti ini. Ini contoh yang bagus untuk judul produk. Nah kalau deskripsi itu sudah minor ya, sudah ya banyak juga yang nggak terlalu memperhatikan deskripsi. Tapi kalau mau membuat deskripsi yang baik, mungkin bisa ditunjukkan juga yang pakai ini, contoh di model ini tingginya berapa, berat badannya berapa, yaitu melengkapi untuk produk fashion. Dan kalau lihat di depan tadi harga coret belum ada. Nah di Shopee ini pancingan harga coret juga cukup menarik. Kita bisa manfaatkan fitur itu, harga coret. Boleh nyela sebentar? Iya. Ya, karena aku kan mulainya udah lama ya. Jadi dulu kan memang belum terlalu banyak pakai harga coret. Jadi kalaupun aku harus pakai harga coret, otomatis kan aku harus naikin harga dulu. Nah, berarti aku harus biasanya nunggu momen setelah Lebaran. Kan karena kan perubahan harga itu kita kan nanti nggak bisa ikut campaign tuh. Nggak bisa diituin juga kan. Jadi palingan ini kemarin juga tahun lalu udah aku naikin. Cuman orang-orang yang biasa beli jadi kok jadi harga segini. Kalaupun nantinya kita harus pakai harga coret, palingnya nunggu momen habis Lebaran langsung dinaikin, itu baru bisa. Karena kan habis Lebaran kita libur puasa hari terakhir ya. Biasanya kita naikin harga puasa hari terakhir, kita naikin harga tutup toko gitu kan. Baru setelah itu baru jalan lagi sih, karena kampanyenya lagi kan baru mulai lagi nanti setelah Lebaran. Ya kalau ikut campaign memang nggak bisa diubah. Terus setelah campaign, dan kalau diubah pun harus tunggu 8 hari baru bisa dikasih harga coret. Kalau langsung kita kasih harga coret, kena penalti, kena ban. Jadi dinaikkan harganya, tunggu 8 hari baru kasih harga coret. Sewaktu kita naikkan, mau kita kasih harga coret pun sudah ada warning dari Shopee kok. Nggak boleh gitu. Akan berpotensi apa, penalti atau apa. Secara tampilan toko, sekilas seperti itu. Lalu kalau kita lihat bedah tokonya di kesehatan toko secara overall sudah oke semua. Tadi di depan juga penilaiannya juga sudah bagus. Lalu kalau kita lihat dari data bisnis, tadi sudah izin sama Ibu buat buka data bisnisnya ya. 30 hari terakhir tingkat konversinya 1,49 untuk ukuran fashion cukup oke. Apalagi kalau bisa di atas 2 gitu.
Kalau kita lihat tren di 2022, penjualan masih berkisar angka 45-50 gitu ya Bu ya, per bulan. Nggak ada perubahan yang signifikan. Ada beberapa toko itu yang masuk di 2023, di bulan Februari itu dropnya jauh juga ada. Stabil. Iya. Jadi masih bersyukur nggak drop gitu ya. Iya, masih alhamdulillah. Yang pertama Euro SKU-nya ya oke, untuk konversinya 1,69, tapi yang ini PR kalau bisa dinaikkan. Kita nggak ngomong dari sisi harga ya, kalau sisi harga ya kita harus compare dengan kompetitor harganya bagaimana. Kita nggak mesti ngejar yang termurah, tapi jangan sampai harga itu nggak make sense. Sekilas untuk iklan ya, penjualan 12 juta, biaya 2,2, berarti untuk acosnya sekitar berapa? 18%? Ya, 18%, 18,3%. Harusnya untuk fashion masih cukup oke sih ini. 18. Fashion sampai 20% pun masih oke. Karena ini masih di bawah rata-rata Shopee. Rata-rata Shopee kalau nggak salah di 20-25. Jadi untuk acosnya ini oke. Untuk contoh satu produk aja, efektivitas dari yang hero-nya cukup oke, 8,5, 10, 8. Ini PR, produk serupa. Sepertinya sekilas saya tahu, di jam sekian ini budget sudah habis. Kemarin sempat saya turunin karena ya itu tadi, karena dinamisnya nggak terkendali. Jadi baru kemarin saya otak-atik untuk yang produk serupa. Dan untuk bulan lalu itu produk serupanya ngabisin duit banget gitu. Jadi hasilnya kecil. Makanya saya coba pengen saya dengan ikut ini saya bisa naikin budget. Kemarin saya nggak berani naikin budget karena saya belum ngerti ilmunya gitu kan, gimana caranya kita naikin budget. Rencana saya pengen bisa iklan tuh bisa jalan terus 24 jam, tapi kemarin habis mulu gitu. Saya mau tingkatin, kalau saya nggak ngerti ilmunya duitnya habis aja gitu. Makanya kalau kemarin itu saya pasang iklannya sehari paling 75-100 ribu, saya bagi 4 time, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Habis ya udah, ternyata dari situ yang saya lihat paling banyak ngabisin budget itu yang tadinya saya pikir produk serupa bagus, ternyata udah nggak bagus lagi, hasilnya jelek banget gitu. Makanya dan waktu pas dinamisnya keluar itu di rentetan produk serupa itu akan ada di atas semuanya, duitnya habis, konversinya jelek banget. Makanya kemarin itu saya turunin semua budget untuk yang produk serupanya. Pengen saya mau naikin dari pencarian produk, karena dari sisi iklan pencarian produk lebih bagus daripada yang produk serupa. Dulunya sih awal-awal produk serupa masih bagus, kayaknya sekarang udah nggak bagus lagi. Kenapa pemakaian produk serupanya habis banyak? Karena kata kunci di judul Ibu sudah bagus. Karena kata kunci judul bagus, otomatis produk serupanya itu jitu. Karena jitu, habis di pagi hari sudah habis. Harusnya kalau punya modal yang lebih panjang seperti tadi waktu di kelas sudah dijelaskan, bisa 24 jam ini harusnya ada penjualan. Seharusnya ada penjualan. Persentase kliknya bagus. Jumlah kliknya dengan modal 15.000 di angka 97 klik. Untuk fashion harusnya mengejar di 200 sampai 300 klik per hari. Untuk fashion ya. Rata-rata di kami seperti itu. Kalau cuma 100, 120 itu masih belum. Kalau apalagi yang cuma 67, cuma ngabisin duit doang, tapi nggak ada penjualan. Kalau kita lihat yang hari ini, nah apalagi cuma trafficnya cuma kembang-kempis gini ya. Jadi nggak bisa terus-terusan. Kemarin juga gini, percuma ngabisin duit. Tapi kalau memang terbatas di biaya, ya produk serupanya dimatiin aja. Tapi kalau nggak mau dicoba di beberapa produk yang hero, bikin aja ini bisa sampai hidup 24 jam. Atau minimal sampai jam 10 malam lah. Ya logikanya sewaktu kita belanja tadi di malam hari. Ya PR-nya itu bisa dicoba dulu untuk toko ini. Kalau melihat sekilas dari yang Ibu lakukan ini udah separuh berhasil karena dimatiin, rekomendasi ini dimatiin. Mau pakai satu ini aja. Memang untuk setting produk serupa lebih gampang karena kita hanya bermain matiin, hidupin. Lalu kalau boncos biaya iklannya turunin aja, ini udah paling bottom kan 150. Dan itu pun untuk fashion sudah makan banyak. Trafficnya banyak, yang lihat banyak. Tapi karena modalnya terbatas, jadinya ya belum ada kesempatan orang ngeklik, budgetnya sudah habis. Persentase kalau mau menghemat jangan dipakai persentase. Nggak usah, ya nol aja tetap.
Itu sama seperti dinamis, cuman kalau dinamis tadi kan sampai 50%. Kalau persentase tergantung kita set 10% ya naik turun 10%. Gitu. Tapi kalau dengan budget terbatas fashion biasanya ya ini dibikin 0 aja udah dapat traffic kok. Kita itu ngejarnya dapat traffic yang berkualitas. Percuma kalau kita cuma dapat traffic nggak berkualitas ya percuma. Jadi lebih baik ini dinolin, kita tes seminggu ada traffic nggak ada kita baru tambah. Ya PR-nya itu sih Bu, modalnya bisa ditambah, bisa dicoba di produk-produk yang hero aja untuk yang serupa paling 3 atau 4 produk. Tapi kan kita nggak bisa nyalain iklan hanya untuk produk serupa. Kalau misalnya kita kasih budget kan berarti yang lainnya juga harus jalan. Bisa nyalain iklan produk serupa aja bisa. Ya tinggal yang pencarian produknya dinonaktifkan. Bisa produk serupa aja bisa kok. Ada beberapa produk yang di kami tapi jarang sih. Produk serupanya aja yang jalan gitu. Iya, ada juga. Punya aku pencarian produk hasilnya masih lebih bagus daripada produk serupa ya gitu. Lebih baik tetap jalan. Mana yang lebih baik, mana yang bisa ditingkatkan gitu aja. Ini tadi case-nya untuk produk serupa. Nanti untuk toko yang lain kita bisa lihat di pencarian produk ya. Itu ya Bu ya. Kita lanjut tadi plastik OPP berlian. Ya. Untuk toko yang kedua ini toko plastik. Toko plastik, toko kemasan itu punya tantangan tersendiri. Nah, ini untuk tampilan depan toko plastik OPP berlian 90. Sudah 4 tahun juga pengikut, penilaian bagus, performa cat juga sudah oke. Kalau dilihat terlarisnya juga penjualan juga banyak. Fotonya kalau nggak ada masalah dengan foto ya jalan aja. Kalau ada yang CTR-nya rendah, fotonya mungkin diganti yang lebih simpel. Ini kalau secara tampilan cukup rame gitu ya. Karena produk plastik ini kan cuman satu bijinya 693, 204 gitu ya. Lalu ada pertanyaan mungkin. Lalu harga segini mau iklan berapa gitu. Sedangkan iklannya kan per klik aja 200. Ya. Nah, tapi ada minimalnya. Nah itu kita nggak bisa melihat harga satu produk, tapi satu average basketnya, satu pesanan itu nilainya berapa rata-rata? Rata-rata di berapa Kak? Satu pesanan. Itu saya ngaturnya minimal ordernya 100 pieces. 100 pieces. Ya 100 pieces. 100 ya? Berarti Ya, rata-rata produk harganya berapa? Rata-rata sekitar kalau yang tadi produk 20 ribuan. Yang botol tadi itu 69.000. 69.000, oke. Penjualan per pesanannya 84.700. Cukup oke untuk di iklan dan tingkat konversinya tinggi 8,82. Ini bagus untuk kemasan ya. Penjualan 30 hari terakhir 700 juta ya. Iya. Kotor. Ada kendala beberapa bulan terakhir. Kalau saya lihat ini kan trafiknya stabil, tapi tetap turun. Maksudnya turun di bulan sih, bukan di tahun. Oke, turun-turunnya tapi nggak drop gitu ya? Nggak terlalu, cuman turun. Lalu kita langsung lihat aja di sisi iklannya, karena kalau tadi untuk cek tokonya sudah diwakili dari toko yang pertama. 1 bulan terakhir penjualan dari iklan 212 juta, biaya 13,4. Bagus banget ya? Betul, bagus banget. Lalu kendalanya apa Kak? Ini kan saya jadi bingung. Bukan, emang banyak, ada juga kendalanya sih Kak. Karena kan ini produknya ribuan juga, yang diiklankan juga banyak. Kendalanya di iklan itu kan kadang gini Kak, saya pasang kata kunci dalam waktu 1 bulan. Bulan pertama itu bagus Kak iklannya, konversinya bagus, penjualannya bagus. Tapi saya lihat Shopee ini sekarang algoritma Shopee untuk pertukaran algoritmanya setiap hari ya Kak? Kalau setiap hari sih enggak, tetapi memang iklan itu kita nggak bisa sekali setting lalu ditinggal. Optimasi kita nggak bisa sekali setting lalu ditinggal. Akan selamanya seperti itu. 1 minggu? Biasa per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Tetapi untuk memantaunya per hari. Ya. Evaluasi per hari, per minggu. Perubahan paling cepat 1 minggu. Perubahan ya dari sisi kita. Untuk ubah setting itu 1 minggu. Itu paling cepat. Jangan 2 hari, 3 hari lalu kita ubah. Kita nggak puas 2 hari, 3 hari lagi kita ubah. Nggak optimal.
Yang ada malah berantakan kita punya data. Jadi lebih baik ditunggu. Kalau saya lihat tadi omset toko 700 jutaan, dari iklan 200 jutaan. Berarti harusnya masih bisa dinaikkan lagi. Bisa di scaling up. Kita mau lihat satu contoh. Kalau tadi kan produk serupa dari tempatnya Ibu. Nah, untuk kakaknya kita lihat yang iklan kata kunci. Untuk penjualan, saya biasa lihat efektivitas. Ini di atas 10, ini bagus banget semua. Ini keren sih ini. Belajarnya dari Om Botak udah lama ya? Kayaknya udah lama nih kayaknya belajarnya. Masih masuk nggak Mas? Ada beberapa yang masuk, ada yang enggak gitu. Cuman ketutupnya sama iklan yang lain gitu, produk yang lain gitu. Ada yang ketutup. Tapi di sini saya lihat iklan produk pencarian banyak yang boncos sih. Pencarian ya? Ya ini. Ya, yang iklan serupanya yang bagus karena saya lebih fokus ke serupa. Betul, inilah salah satu contoh pemakaian kata kunci di judul yang tepat, produk serupanya akan berjalan baik. Jadi saya ngelihat sekilas dari tokonya, pemakaian judulnya bagus. Nah, ini ada salah satu iklan pencarian produk yang menurut saya dibandingkan yang lain ini nggak cukup oke. Iya. Karena efektivitasnya cuma 6, harusnya kalau produk plastik ini sih rugi sih. Iya, karena dia sempat kosong. Oh, sempat kosong, terus iklan nggak berjalan, kosongnya lumayan lama Kak. Termasuk yang botol ini, botol almond. Botol yang almond ini kalau saya riset sih dari harga sih, saya nggak kompetitor lebih murah. Oke, kita lihat aja yang botol almond ya. Botol almond berarti nggak pernah kosong ya? Nggak pernah kosong, tapi penjualannya kurang banget ini, si botol almond ini. Penjualannya kurang. Ya, sehari cuma 2 resi, 3 resi. Untuk pemakaian, kita lihat trafficnya. Beberapa hari terakhir di 9642 jumlah kliknya ya. Jumlah kliknya bisa ditingkatkan, trafficnya bisa dinaikkan lagi. Karena kalau yang ngeklik cuma 42, ngeklik kan belum tentu beli ya. Iya. Sekalipun yang ngeklik 50, kalau nggak ada beli percuma. Tapi yang ngeklik 100 ya minimal ada yang nyangkut lah. Kalau konversi 2%, yang ngeklik 100 berarti 2 yang beli. Kalau konversinya 2%. Tadi konversi rata-rata toko kan 8%. Kalau 50 ada 4 yang beli. Harusnya kan gitu. Iya. Ini masih di bawah rata-rata. Nah, untuk menaikkan trafficnya, kalau itu yang kata kuncinya kadang cepat saya matiin gitu. Saya pasang iklan sekarang, besoknya saya udah matiin. Oh, ya itu problemnya, jangan di. Karena memang botol ini yang ibaratkan boncosnya gitu, yang lain bisa ketutup sama yang produk lain gitu. Soalnya hampir setiap hari sih saya ini optimasi iklannya Kak. Kadang saya tambahin kata kuncinya, kadang saya hapus langsung. Perubahan jangan tiap hari, itu tadi ya. Kita lihat data minimal seminggu lah. Kita baru otak-atik. Kalau harian, belum tentu yang hari ini jelek itu besok jelek loh. Shopee itu menganggap tingkat penjualan ini 7 hari setelah customer ngeklik. Misal ngekliknya iklan sekarang, bayarnya besok lusa. Itu masih dianggap penjualan. Kalau kita ubah setiap hari, kita nggak bisa dapetin data yang valid. Apakah produk ini boncos atau enggak, kita nggak tahu jadinya. Karena Shopee hitungnya 7 hari. Cuman kadang tinggi Kak margin Shopee-nya, boncosnya gitu. Sedangkan harga botol kan murah. Botol murah ya. Salah satu caranya, kita lihat yang penjualannya terbanyak dari 1 bulan. Tapi karena sering diubah-ubah, ini benernya data ini nggak valid sih. Ya. Cuman ya kita mencoba pendekatan karena ini toko yang didaftarkan untuk dibedah gitu ya. Nah ini, botol almond 250 ml bagus karena efektivitasnya 9,22 dan urutan penjualan tertingginya nomor 2. Penjualan tertingginya nomor 1 botol minuman 250, tetapi efektivitasnya jelek. Solusinya apa? Peringkat rata-ratanya 9, sudah ke spesifik juga. Ini diturunin aja. Apa? Kayaknya baru saya rubah itu tadi luas. Oh gitu. Ya ini yang bingung jadinya. Kalau udah diubah-ubah, perubahannya kapan terakhir yang ini? Seminggu yang lalu sih. Oh, seminggu yang lalu. Kalau seminggu yang lalu, ini udah bagus ke spesifik. Ininya aja dinaikkan. Karena peringkat rata-ratanya di 9 kan. Kita mau coba
misal di peringkat rata-rata 5 atau 4. Jadi orang saat lihat itu botol itu sudah di atas gitu loh. Saat orang cari botol minuman 250. Kalau sampai itu boncos, yang ini khusus ini malah diturunin aja, di drop jadi 200. Kita nggak ngejar peringkat. Kita ngejarnya kali-kali ada orang nyangkut beli gitu. Untuk iklan yang tadi, yang selain ini, yang ini kan nomor berapa? Tadi kan ada yang bagus banget itu. Apakah mbaknya pakai spesifik semua, mbak? Oh, campur. Itu kriteria kapan kita pakai spesifik, kapan kita pakai luas, bagaimana? Terus juga aku kemarin itu karena sempat spesifik itu trafficnya down banget, jadi aku ubah semua. Akhirnya aku pakai luas. Cuman sekarang aku juga ngerasa luas itu lebih boncos gitu kan. Kayaknya juga udah harus pakai spesifik juga gitu. Tapi berapa sih kriterianya? Bagusnya kita pakai luas berapa, bagusnya kita pakai spesifik berapa? Karena aku udah ngalamin sendiri, pakai spesifik terus juga nggak bagus. Trafficnya kecil, walaupun hemat, tapi trafficnya kecil. Sementara kalau misalnya kita pakai luas terus, bagus sih tapi boncos. Maksudnya harganya lebih mahal. Kalau misalnya aku mau dia lebih efektif, berarti kan harus ada kombinasi dua-duanya. Maksudnya yang tadi masalah yang aku temuin adalah budgetku habis terus gitu kan. Budgetku cepet habis. Kenapa? Ya karena aku pakai luas. Pakai luas dengan fashion kan udah langsung good gitu kan, menghilang dalam sekejap gitu. Nah, makanya kalau misalnya pengalamannya nih om-om ini gimana untuk kategori fashion ya, bukan ini ya. Kalau untuk kategori fashion, kombinasi antara spesifik sama luasnya itu bagaimana yang paling pas? Makasih. Sebenarnya secara basic sama aja semua. Pertama kita setting di luas. Luas kalau boncos nggak menghasilkan apa-apa. Kita lihat peringkatnya juga. Apakah peringkatnya untuk fashion di angka belasan, 10-15, kalau botol mungkin di bawah 10. Apakah sudah di posisi itu? Kalau sudah di posisi itu masih tetap boncos, kita lihat lagi persentase kliknya. Persentase kliknya ini rendah atau tinggi? Kalau persentase kliknya rendah, jadiin spesifik. Persentase kliknya tinggi, kemungkinan harganya yang kemahalan. Kalau case ini sudah diganti ke spesifik, masih boncos, peringkat rata-ratanya coba dinaikkan. Kalau terbatas budget untuk iklannya, kita cari yang persentase kliknya tinggi aja. Ini tinggi, oke. 8 ini oke. Botol kopi ini terlalu rendah, tapi botol kopinya juga trafficnya masih rendah. Kalau untuk ini harganya bisa dinaikkan. Ya, pemakaian kata kuncinya ini masih kurang banyak. Iya, sudah banyak diotak-atik, jadi kita belum bisa lihat data yang cukup valid ya. Kalau mau kasih contoh yang validnya sudah efektif gitu ya. Paling ya penambahan varian kata kunci kalau mau scaling up. Ya, yang saya tanyakan di sana memang karena produknya juga banyak, yang di iklan juga banyak, masih banyak juga yang iklannya nggak jalan gitu kan. Nah, saya pengen gimana sih cara iklannya jalan gitu. Saya udah coba iklan otomatis, judulnya sudah saya optimasi, berat, misalkan terus foto, iklan serupa, iklan pencarian, semuanya sudah saya coba. Cuman ada beberapa produk yang memang tidak jalan gitu. Traffic nggak ada, konversi nggak ada gitu. Jadi gimana gitu kak caranya? Untuk singkatnya produk apa ya? Satu aja. Polymailer kak. Sudah ada di sini? Sudah ada. Untuk iklan pencarian produk ini memang harus riset. Ini saya nggak ada waktu untuk riset, saya ngeliat sekilas saja ya. Nah itu saya lagi riset juga. Udah lama risetnya tapi tetap. Kalau ini mentok. Peringkat rata-ratanya kejauhan, jadi biddingnya terlalu rendah. Oke. Bisa dinaikkan. Balik lagi untuk plastik OPP kita ngejarnya di bawah 10 peringkat rata-ratanya. Ini kejauhan jadi pasti orang nggak lihat. Otomatis matiin aja. Ini bikin boncos nih. Tapi itu tidak ada konversi kak. Nggak ada konversi, nggak apa-apa. Tetap setting awal, apalagi ini produk yang marginnya cukup mepet ya. Kita handle beberapa, ada yang plastik ini, ada yang kardus, marginnya mepet, otomatis matiin aja. Kecuali budget berlimpah, cuman ngejar branding, biar orang aware, nggak apa-apa nyalain. Kalau enggak, ini pasti nyedot banyak dan ininya nggak jalan. Ini dimatiin, lebih mending dinamis yang dinyalain. Ya dinamis 50% naik turun dari yang kita set. Beda dengan yang dinamis di awal toko ya. Kalau itu semuanya akan diubah di waktu periode event. Kalau ini, kalau kita nyalakan mode dinamis, kalau kita settingnya 200 ya kalau efektif jadi 300. Kalau nggak efektif jadi 50. Tapi pas event aja ya kak? Nggak, kalau kita nyalain ini akan seterusnya. Bukan pas event. Kalau pas event tadi yang ibu
waktu di halaman awal gitu. Enggak, maksudnya bagus dinyalain pas event atau Nyalain aja terus. oh ya, oke. Ini ya ngejar peringkat rata-ratanya masih jauh. Untuk Jadi percuma kategori nggak ada polymailer sih Kak. Iya. Mm-mm. Terus packing. Oh, karena produk plastik ini tidak sebanyak yang cari seperti fashion. Fashion volume pencarian bisa jutaan, 2 juta, 1,5 juta. Paling yang plastik paling 300. Iya. Plastik satu, plastik lain sama. Berarti harus di halaman 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 lah ngejar di situ. Ini ada plastik, saya hapus aja ya. Boleh. Karena kenapa kok dihapus? Buang-buang budget, terlalu luas. Orang cari plastik Ya. apapun nanti muncul, jadi percuma, nggak spesifik. Itu tadi kata kunci yang kurang relevan. Sekalipun sama produknya plastik, tapi terlalu luas. Iya. Kita mau persempit gitu. Memang harus trial juga sih Kak. Baik. Oke.